Bismillahirrahmanirrahim. Kanal lailu la yakunu kamilan dunal qamari wa kanan naharu la yakunu kamilan dunas syams wa kana kalami la yakunu kamilan duna ijabatikum. Ayyuhal hadirun ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta audiens yang saya banggakan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, serta dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Ulima Aurelia Prayogo dari SMA Negeri 2 Kota Madiun akan menyampaikan pidato dengan tema Bijak bersosial media dalam pandangan Islam. Arus kemajuan teknologi dan informasi yang mengalir jauh lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Gawai yang tak pernah terlihat sepi, Instagram, TikTok, X, YouTube, dan berbagai platform lain yang menjadi pintu gerbang menuju lautan data yang tak bertepi. Kita harus menyadari bahwa teknologi adalah pedang bermata dua yang siap memotong kebaikan dan kemudaratan. Tugas kita saat ini adalah memastikan pedang itu hanya digunakan untuk memperkukuh benteng keimanan kita, menjadikannya sebagai sarana tholabul ilmi. Namun ingatlah, kemudahan akses ini menuntut kecerdasan spiritual dan intelektual. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini media sosial telah bertransformasi menjadi pusat kajian yang sangat berpengaruh. Begitu banyak konten yang ditemukan di lini masa, tak terkecuali para dai dan ulama terkemuka yang aktif mendokumentasikan setiap ceramah untuk diunggah secara daring. Keuntungan terbesarnya jelas, yaitu memperluas jangkauan dakwah, melampaui batas-batas majelis taklim fisik, serta memungkinkan ilmu tersebar ke penjuru dunia. Meskipun demikian, kemudahan akses ini menuntut kita untuk meningkatkan kehati-hatian dalam memilih tontonan rohani.
Seleksi adalah kunci agar kita bisa memilih ilmu hanya dari ulama yang memiliki otoritas dan kejelasan rantai keilmuan di bidangnya. Sikap waspada ini menjadi benteng keselamatan kita dari kesalahan penafsiran yang beredar di ranah digital. Lebih jauh, penggunaan gawai yang tidak bijaksana dan berlebihan dapat menggerus kualitas ibadah kita. Terlena dengan dunia maya, menghabiskan waktu hanya dengan bermalas-malasan menatap layar, sungguh merusak esensi menahan diri. Bahkan, kemudahan berinteraksi secara digital dapat memperbesar peluang kita untuk tergelincir pada dosa lisan yang bertransformasi menjadi dosa digital, seperti ghibah atau membicarakan orang lain, dan tajazus atau memata-matai yang dilakukan hanya dengan ketikan jari. Dampak negatif lainnya yaitu penyebaran kebencian, hoaks, dan adu domba secara daring. Tentu itu akan mengikis pahala dan nilai spiritual dari ibadah yang kita jalankan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibbu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Ayat tersebut menjadi fondasi utama bagi kita untuk beretika di media sosial. Yang pertama, perintah untuk meneliti. Perintah tabayun, telitilah kebenarannya, adalah suatu kewajiban. Itu menjadikan kita pribadi yang tidak emosional dalam menerima kabar, tetapi menjadi pribadi yang berpikir kritis dan rasional, khususnya terhadap berita yang provokatif, sensitif, dan menyerang kehormatan orang lain. Yang kedua, menjaga keselamatan. Tujuan tabayun adalah agar kita tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan di dunia maya. Kecerobohan mengklik tombol share tanpa memverifikasi dapat merusak reputasi dan memicu konflik sosial. Penyebaran hoaks dapat merusak persatuan umat. Kita berpotensi menyesali perbuatan yang hanya dilakukan dalam hitungan detik. Hadirin yang dirahmati Allah, selain ancaman hoaks, media sosial juga mengancam kualitas ibadah dan moralitas kita. Jika dahulu ghibah dilakukan dengan lisan dan di tempat yang terbatas, saat ini ia bertransformasi menjadi dosa digital. Seperti tajazus atau memata-matai orang lain yang kini dengan mudah dilakukan dengan fitur stalking dan screenshot. Semua perilaku negatif itu, jika dilakukan dengan porsi yang berlebihan, akan mengikis pahala dan nilai spiritual ibadah kita. Bagaimana mungkin kita mengaku berpuasa dari makan dan minum, tetapi justru lidah dan jari jemari kita sibuk berbuka dengan daging saudaranya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, kita melihat bahwa gawai yang kita genggam, layar yang setiap hari kita lihat, merupakan ujian besar yang menjadi penentu amal dan iman kita.
Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menggunakannya sebagai lapangan dosa yang akan mengikis pahala, atau sebagai kebun amal yang bisa menghasilkan kebaikan? Kita sadar bahwa dunia maya adalah arsip abadi. Apa yang kita unggah hari ini akan menjadi jejak digital di tahun-tahun mendatang. Ayo kita berkomitmen untuk hanya meninggalkan jejak cahaya, bukan jejak kebencian, hoaks, dan informasi yang menyesatkan. Jadikan media sosial sebagai cerminan akhlak dari Rasulullah SAW, yang santun dalam bertutur, hati-hati dalam menerima kabar, dan bijak dalam merespon perbedaan. Kita jadikan etika bermedia sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dari iman kita, karena setiap ketikan adalah saksi dan setiap unggahan adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ingatlah baik-baik, kita bukan hanya sekedar menulis komentar atau mengirim pesan ke media sosial, tetapi kita mencatat takdir amal kita. Di tangan kita, smartphone bukanlah hanya alat komunikasi, tetapi sebagai pena emas yang mencatat segala amal kebaikan, atau sebaliknya, sebagai pedang tajam yang melukai kehormatan dan menanam dosa. Maka dari itu, ingatlah dengan lagu ini. Bijaklah kita semua di dunia maya raya, gunakan jari jemari dengan akhlak yang mulia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamu